konferensi pers penandatanganan kesepahaman Polri Kominfo jelang pemilu 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan sekali lagi salam sehat untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kapolri, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri, Ibu Sekjen, Pak Usman, Pak Hari, dan Dir Humas serta Dir Cyber Polri yang saya hormati. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan kita sudah menyelenggarakan pemilihan umum berulang-ulang kali, termasuk pemilihan umum di era reformasi. Kita belajar dari semua keunggulan-keunggulan dan manfaat serta kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sudah kita lakukan. Nah, secara khusus mengacu kepada pemilihan umum terakhir pada tahun 2019 seperti tadi disampaikan oleh Wakabareskrim Polri, ya, kita untuk menjaga proses pelaksanaan dan output pemilu atau hasil pemilu yang legitimate, kita perlu memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, DKPP, Bawaslu, berjalan dengan baik dengan didukung partisipasi peserta pemilu yang maksimal dan optimal, yang didukung juga oleh segenap warga masyarakat secara maksimal dan optimal. Untuk itu, pemerintah mengambil bagian melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk memberikan dukungan kepada penyelenggara pemilu agar pemilu dapat berlangsung sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Secara khusus, Kementerian Kominfo di dalam mengantisipasi proses pemilihan umum tahun 2024 yang dilaksanakan secara serentak telah melakukan beberapa kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Kami telah melaksanakan kerjasama dengan penyelenggara pemilu, dalam hari ini KPU dan Bawaslu. Ya. Telah ada nota kesepahaman antara KPU dan Kominfo, ya, serta saat ini sedang dalam proses juga kerjasama, perjanjian kerjasama atau memorandum kerjasama antara Kominfo dan Bawaslu untuk mewujudkan semangat bersama kita, yaitu pemilu berkualitas untuk Indonesia maju. Pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 yang lalu juga telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau yang disebut dengan nota kesepahaman sinergitas atau tentang sinergitas tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Kominfo. Seperti disampaikan oleh Wakabareskrim Polri tadi, ada 6 bidang atau ruang lingkup nota kesepahaman. 6 bidang ruang lingkup nota kesepahaman itu adalah yang pertama, pertukaran data dan atau informasi. Yang kedua, pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Yang ketiga, bantuan pengamanan. Nah, saya berterima kasih juga kepada Polri, Bareskrim Polri, termasuk bantuan pengamanan yang diberikan tidak saja dalam rangka pemilu, termasuk dalam rangka analog switch off. Ya, analog switch off untuk atau ASO, ya, untuk memungkinkan Indonesia full digital broadcasting. Yang keempat, penegakan hukum. Kominfo bukan APH.
bukan aparat penegak hukum. Akan tetapi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparat penegak hukum. Sehingga setiap pelanggaran hukum dalam ruang digital ya, yang berkaitan atau yang terkait langsung dengan tindak pidana dalam ruang digital, penegakan hukumnya dilakukan oleh Barreskrim Polri dalam kerjasama dengan Kominfo. Yang kelima, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana. Yang keenam adalah peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia atau SDM building. Rekan-rekan sekalian, yang berkaitan dengan pertukaran data, secara khusus saya dapat sampaikan bahwa termasuk pertukaran data atau informasi ya, pemanfaatan data registrasi nomor Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network. Saya ulangi, termasuk pemanfaatan data registrasi nomor Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network atau yang biasa disingkat MSISDN ya, dalam rangka melakukan profiling. Ini saya perlu sampaikan, kerjasama Kominfo dan Barreskrim sebelum melakukan penegakan hukum melakukan profiling, dan profilingnya pasti akurat ya. Ini perlu disampaikan rekan-rekan sekalian. Yang berkait dengan pencegahan perluasan atau penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dilarang, termasuk di dalamnya kerjasama untuk melakukan penyebaran itu ya, muatan dilarang, termasuk melakukan upaya pencegahan perluasan dan pencegahan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dan di pasal ini ya, sesuai undang-undang. Jadi nanti akan ada penegakan hukum ya, yang berkaitan dengan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Bantuan pengamanan sudah saya sampaikan tadi, kami berterima kasih kepada Polri. Dan penegakan hukum, saya perlu tegaskan bahwa penegakan hukum ini Polri dan Kominfo secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama melakukan penegakan hukum di bidang komunikasi dan informatika, tentu sesuai dengan tugas dan fungsi-fungsinya. Saya dapat sampaikan hingga saat ini Kominfo telah menutup 11 streaming TV radikal, 86 URL ya, dan hingga 4 Januari 2023 informasi yang terkait dengan hoax sudah dilakukan penutupan atau Kominfo telah melakukan penanganan konten sebanyak 1.321 hoax politik. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Wakabare Polri, bahwa pemilihan umum kita di tahun 2024 nanti jangan sampai disibukkan dengan post-truth ya. Jangan sampai diisi dengan propaganda, fire hose of falsehood. Jangan diisi dengan hoax, disinformasi dan malinformasi. Hingga saat ini kami telah melakukan penutupan sebanyak 100 penanganan sebanyak 1.321 hoax politik. Rekan-rekan sekalian, pemilu merupakan puncak dari pesta demokrasi negara, puncak demokrasi kita yang menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menentukan arah bangsa ke depannya. Pada hingar-bingar pesta demokrasi ini, seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin dan para wakil-wakilnya atau politisinya di legislatif. Mari kita jaga dengan baik agar tetap ya kedepankan kultur dan etika politik yang baik, menghormati para pemimpin kita, menghormati para calon pemimpin kita, calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD di seluruh Indonesia. Ya, dengan tidak menyebarkan informasi yang bersifat post-truth, baik itu hoax maupun hate speech,
ujaran-ujaran kebencian di dalam ruang digital kita. Mengikuti aturan dan jadwal yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum maupun peraturan-peraturan KPU, maka dengan jadwal kampanye yang relatif lebih singkat, potensi pemanfaatan dan penggunaan ruang digital akan secara masif. Karenanya kami minta masyarakat untuk memanfaatkan ruang digital kita dengan cara lebih bertanggung jawab, memanfaatkan ruang digital Indonesia untuk hal-hal yang bermanfaat, memanfaatkan ruang digital Indonesia untuk meningkatkan kualitas pemilu, memanfaatkan ruang-ruang digital kita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memanfaatkan ruang digital kita untuk menghasilkan pemilihan umum yang legitimate. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.